ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih kumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mempelajari perkara agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal kita sekalian kehidupan dunia, terlebih lagi kehidupan kita di akhirat nantinya. Dan seperti biasanya pada kesempatan sore hari ini kita membaca tafsir juz am, tafsir juz 30 dari tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dari tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang dikenal dengan Taisur Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan dari surat Al-A'la, dan pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membaca surat At-Tariq. Ya, surat At-Tariq. Siapa yang baca? Ada mic-nya? Ya, dibaca. Silakan. Cik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, yang artinya demi langit dan yang datang pada malam hari. Was-sama' itu demi langit, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dan nanti akan kita sampaikan pembahasannya. Wat-tariq, dan tariq adalah apa yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq,
Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Kemudian an-najmu taqib, yaitu bintang yang bersinar tajam atau bersinar terang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap orang pasti ada penjaganya. Fala yanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Dia, yaitu manusia, diciptakan dari air mani yang dafiq, yaitu yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang punggung atau tulang sulbi, tulang belakang, dan juga di antara at-taraib, itu adalah tulang dada. Ya, tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar kuasa ya akan mengembalikan, jadi untuk mengembalikan manusia itu kepada ya kehidupan setelah kematian. Setelah mereka mati akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka. Yauma tublas sarair, pada hari itu akan ditampakkan segala rahasia, segala apa yang tersembunyi akan ditampakkan. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka manusia ya tidak ada lagi mempunyai suatu kekuatan dan juga tidak pula dia ada penolong yang akan menolongnya. Kita baca sampai sini, nanti kalau kita bisa menyelesaikan kita akan melihatnya. Kemudian surat At-Tariq, sebelum kita masuk kepada pembahasan, ya bahasanya nama dari surat At-Tariq sebagaimana disebutkan, ya dinamakan dengan ya surat At-Tariq. Dan surat At-Tariq itu adalah ya dinamakan juga yaitu surat As-Sama wa Tariq. As-Sama'i wa Tariq. Ini nama lain dari surat At-Tariq. Itu disebut juga dengan As-Sama'i wa Tariq. Dengan dalil itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Samurah. Sahabat Jabir bin Samurah ya berkata, ya kemudian beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra bidzuhri wal asr bi as-sama, ya as-sama'i wat tariq was sama'i dzatil buruj. Ya, dan semisalnya wa nahwihuma minas suwar, dan surat-surat semisalnya. Ya, dan semisalnya dari surat-surat. Ini dalilnya penamaan ya dari nama lain surat At-Tariq yaitu apa? As-Sama wa Tariq. Ini dari hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya, yang disahihkan oleh Sa'albani dan Su'aib al-Arnaud ya juga sahihkannya. Ini sahih li ghairi. Kemudian di antara keutamaan dari surat ini dan kekhususannya ya bahwasanya Rasulullah SAW ya sebagaimana hadis yang telah kita baca, membaca dengan surat ini ya pada solat duhur dan juga pada solat asar. Jadi bisa ya seorang yang solat duhur ataupun solat asar itu membaca surat apa? At-Tariq atau surat ya As-Sama ya was-sama'i dzatil buruj. Itu bisa ya menggunakan surat ini. Kemudian ya apakah surat At-Tariq ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Ya bahasanya surat At-Tariq itu adalah surat Makkiyah. Bahkan di sana ada yang menukilkan kesepakatan para ulama, ya tidak hanya satu dari kalangan para ulama yang menukilkan ya bahasanya surat At-Tariq ini adalah surat Makkiyah, ya dari kalangan ahli tafsir, menukilkan kesepakatan para ulama atau yang disebut dengan al-ijma. Kemudian di antara maksud tujuan dari surat Tariq ya bahasanya dalam surat At-Tariq ini
terdapat dalamnya iqamatul adillah, yaitu penegakan dalil-dalil akan ala qudratillahi ta'ala, itu akan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, dan penetapan bahwasanya anna hadzal Qur'an min indihi subhanahu wa ta'ala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya akibat keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di antara pembahasan yang terdapat dalam surat At-Tariq, yaitu bahwasanya di dalam surat At-Tariq terdapat al-qasam, yaitu sumpah, bahwasanya semua jiwa, semua diri ini ada padanya hafadhatun minal malaikah, itu ada para malaikat yang menjaga. Jadi kalau hafid itu satu, kalau hafadhah itu adalah jamak, itu adalah jamak hafadhatun minal malaikah, itu ada para malaikat penjaga. Kemudian bahasanya di dalam surat At-Tariq itu terdapat di dalamnya ancaman bagi orang-orang musyrik, ancaman bagi orang-orang musyrik, dan juga pengokohan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan janji Allah Subhanahu wa taala kepadanya bahwasanya akibat keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula dijelaskan dalam Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran, dalam tafsir Al-Quran Al-Mukhtasar, kitabnya tafsir seperti Muyassar, itu bahasanya di dalam surat At-Tariq terdapat penjagaan, sebagaimana telah disebutkan tadi, yaitu penjagaan para malaikat terhadap manusia, itu penjagaan diri manusia, dan juga penjagaan amal perbuatan manusia. Jadi nanti ada malaikat penjaga yang menjaga di depan seorang, di samping kanan seorang, samping kiri dan belakangnya. Ini menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, kecuali nanti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya. Dan juga ada para malaikat yang menjaga amalan, itu amal kebaikan yang berada di sebelah kanan, dan menjaga manusia, yaitu menulis, menjaga dari amal keburukan, itu dicatat, akan dicatat, itu malaikat pencatat yang menjaga dari amalan kebaikan dan keburukan yang nantinya akan dilakukan hisab terhadapnya. Kemudian di dalam surat At-Tariq ini terdapat kelemahan tipu daya orang-orang kafir, apabila dibandingkan dengan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipu daya dari orang-orang kafir, dan ini menunjukkan lemahnya tipu daya mereka. Menunjukkan lemahnya tipu daya mereka. Ini sebagai mukadimahnya, pendahuluan sebelum kita masuk dalam pembahasan. Kemudian kita akan baca qala muallif rahimahullah taala, yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq, itu demi langit dan at-tariq tadi, itu kejadian yang terjadi di malam hari. Di sini beliau mengatakan thumma fassara at-tariq biqaulihi an-najmu thaqib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan dengan at-tariq ini adalah an-najmu thaqib, yaitu yang kejadian yang terjadi di malam hari itu adalah an-najm. An-najm itu bintang athaqib, itu adalah al-mudi, dikatakan ay al-mudi, yaitu bintang yang menyinari, alladzi yathqubu nuruhu, yaitu yang sangat tajam, yaitu cahayanya sangat jelas terang, itu cahayanya. Fayahruqus samawati fayangfudu hatta yura fil ard. Fayahruq, kemudian bisa menembus langit-langit, kemudian sehingga sampailah hingga bintang tersebut terlihat cahayanya di muka bumi. Sebagaimana kita melihat apabila bintang itu bersinar, apabila bintang itu bersinar. Kemudian dikatakan bahwasannya
Was-shahih annahu isim jenis. Ya, bahasanya apa? An-najm di sini adalah isim jenis. Ya, jadi kalau isim jenis itu berarti apa? Mencakup ya semua dari macam-macam apa? Ya, bintang-bintang yang bersinar terang. Jadi semua. Jadi seperti apa? Kalau isim jenis, berarti alnya di situ adalah al apa? Memberikan faedah apa? Lil istighraq. Yaitu mencakup ya keseluruhannya. Ya, semua dari ya macam-macam bintang. Ya, di sana ada yang mengatakan bahwasanya alnya itu adalah bintang yang apa? Yang bersinar terang saja. Ya, tapi ya ditafsirkan oleh ulama yang lainnya bahwasanya alnya di sini adalah ya lil jenis, yakni sehingga apa? Mencakup ya semua ya jenis-jenis bintang, ya semua jenis-jenis ya dari macam-macam bintang sairun nujum, yaitu semua bintang yang apa? Bersinar terang, ya yang bersinar ya terang, yaitu semua. Waqad qila, makanya di sini apa? Waqad qila innau zuhal. Ya, bintang zuhal, ya, alladzi yahruqu samawati sab', yang bisa apa? Ya, sampai menembus langit yang 7, wa yanfudhu fiha. Ya, kemudian apa? Ya, menembus sinarnya di dalamnya, fayura minha, kemudian bisa dilihat darinya. Ya, tetapi ya sebagaimana yang beliau kuatkan, was-shahih annahu ismu jinsin, yaitu isim jenis, ya tercakup atau terkandung dalamnya semua dari macam-macam bintang, ya semua dari macam-macam bintang. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya beliau mengatakan, ya bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ya surat ini dengan qasam, yaitu dengan sumpah. Ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan as-sama dan at-tariq. Ya, sebagian manusia mungkin ya menyangka bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Ya, padahal ya qasam dengan makhluk itu adalah kesyirikan. Sumpah dengan makhluk itu adalah kesyirikan. Ini bagi kita. Ya, bagi kita apabila seorang itu apa? Ya, mungkin saking cintanya dengan Laila, misalnya nama perempuan Laila, kemudian apa? Demi Laila, ya, aku rela mati misalnya. Nah, itu apa? Bersumpah pada ya selain Allah Subhanahu wa taala, itu pada makhluk. Maka di sini apa? Ya, tidak diperbolehkan, ya diharamkan. Karena sumpah dengan makhluk itu ya diharamkan, bahkan bisa seorang itu terjatuh pada kesyirikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah ya dengan ya selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kufur, ya, au asyrak, atau dia telah kafir, telah berbuat kesyirikan. Ya, telah berbuat kesyirikan. Dan juga di sana terdapat hadis Rasulullah SAW, man kana halifan falayahlib billah aw liyasmut. Barang siapa yang dia ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bersumpah dengan apa? Ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Atau nanti apa? Dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak, maka hendaknya dia apa? Ya, diam, liyasmut. Maka tidak boleh ya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan para nabi, para malaikat, dan juga dengan Ka'bah. Ya, tidak pula dengan Ka'bah atau bersumpah dengan negara demi apa misalnya apa? Demi tanah airku Indonesia misalnya, ya aku rela mati. Nah, ini tidak diperbolehkan karena sumpah itu hanyalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya tidak diperbolehkan untuk ya bersumpah dengan makhluk apapun. Nah, bagaimana dengan ya sumpahnya Allah Subhanahu wa taala di sini? Maka jawabannya ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya baginya bersumpah dengan apa yang dia kehendaki dari makhluknya. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala ini adalah ya karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Ya, jadi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ini menunjukkan apa? Ala adzamatillah, itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena agungnya makhluk ya menunjukkan adalah apa? Agungnya Khalik. Karena makhluk yang dijadikan sumpah itu apa? Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti menunjukkan bahasanya makhluk itu agung. Nah, dari apa yang ditunjukkan bahasanya makhluk itu agung, ini lebih menunjukkan lagi apa?
agungnya apa? Al-Khaliq, yaitu yang menciptakan makhluk tersebut. Ya, karena kita melihat, ya, mengetahui bahasanya di sana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan perkara yang banyak sekali dari makhluknya. Ya, dan apa yang ya Syekh Ibnu Utsaimin katakan di sini, ya, dari ulama yang bagus membahas, ya, dalam pembahasan ini yaitu tentang sumpah ini adalah apa? Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Ya, ini yang apa? Kalau seorang penuntut ilmu, beliau nasihatkan untuk, ya, mengambil faedah dari, ya, kitab ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Ya, dan namanya langit itu adalah semua yang apa? Kullu ma'ala. Ini semua apa saja yang berada di atas. Ya, itu yang berada di atas. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatum biqadariha. Itu anzala minas sama. Allah menurunkan, ya, anzala minas sama, dari langit, ya, dari atas, ya, ma'an, itu menurunkan dari atas, itu air hujan, itu ma'an, fasalat audiyatum biqadariha. Kemudian apa? Ya, mengalirlah ke, ya, lembah-lembah, ya, sesuai dengan kadarnya. Ya, kemudian mengalirlah ke lembah-lembah sesuai dengan kadarnya. Ini diantara, ya, apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tentang bahwasanya sumpah itu, ya, bagi kita sekalian tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka dia bisa, ya, Allah Subhanahu wa taala dapat, ya, bersumpah dengan apa yang dia kehendaki dari makhluknya, ya, dari yang dikehendaki, yang dia kehendaki dari makhluknya. Kemudian, ya, kita baca wasummiya tariqan, dan dinamakan tarik, ya, li'annahu yatruku lailan, ya, karena, ya, dia itu apa? Tarik di situ yaitu kejadian yang terjadi di malam hari, yaitu yang apa? Ya, mengetuk di waktu malam. Maksudnya apa? Terjadi di waktu, ya, malam. Ya, bahwasanya apa? Bintang itu apa? Akan bersinar terang itu di malam hari. Kemudian wal muqsam alai, ya, qauluhu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya, bahwasanya apa? Semua, ya, dari jiwa, ini semua makhluk, ya, ini ada apa? Ada penjaganya. Ya, ada penjaganya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya, di sini, ya, innya adalah nafiyah. Ya, innya adalah, ya, nafiyah. Bahwasanya apa? Tidaklah, ya, ada semua jiwa melainkan apa? Ada padanya apa? Hafid. Ya, ma kullu nafs. Ya, kemudian apa? Lamanya bermakna illa. Bisa dipahami? Ya, jadi innya di situ apa? Innya di situ bermakna penafian, yaitu ma kullu nafs. Kemudian lamanya bermakna illa. Ini faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi ma kullu nafsin illa 'alaiha hafidun minallah. Ya, tidaklah, ya, semua jiwa melainkan ada padanya apa? Hafid. Melainkan ada padanya apa? Penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan, ya, tentang apa? Ya, tugas-tugas dari apa? Al-Hafid ini. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafidin. Ya, dan sungguhnya atas kalian ada lahafidin, yaitu para malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia yang mereka apa? Menulis. Ya, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka ini apa? Mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, maka mereka ini adalah, ya, malaikat al-hafadhah yang menjaga atas insan, atas manusia, yaitu amalan perbuatannya. Malahu, ya, dari amalan yang itu menunjukkan kebaikan, ya, amalan kebaikannya, atau wa ma'alai, atau apa yang apa? Menunjukkan dari amal keburukan yang nanti akan bisa memudaratkannya. Jadi apa yang bisa malahu, ya, yang bisa, ya, membuatnya bahagia, wa ma'alai, ya, dan apa yang bisa membuatnya apa? Celaka, ya, nanti akan didapati dalam catatan, dan catatan itu akan diberikan, akan disebarkan, ya, ya, akan, ya, diterima nanti di akhirat. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Yaitu bacalah, ya, kitab catatanmu, maka cukuplah bagi dirimu apa? Di hari ini, yaitu di hari kiamat,
itu apa? Alaika, itu atasmu itu apa? Hasiba. Bahasanya engkau ya menghitung ya apa yang seorang itu dilakukan di dunia. Maka beruntunglah orang yang bisa apa? Memanfaatkan ya kehidupan di dunia ini adalah sebagai ladang untuk beramal. Ya, sekali lagi bahwasanya al-haya furos. Ya, bahwasanya apa? Kehidupan di dunia ini adalah merupakan furos. Apa furos? Furos. Ya, kesempatan, jamak dari fursah. Ya, kesempatan-kesempatan. Ya, sering kita katakan bahwasanya apa? Man lam ya'mal huna yandam hunak. Ya, siapa yang tidak beramal di sini, tidak beramal di dunia ini, yandam hunak, ya dia akan menyesal di sana. Ya, barang siapa yang tidak mempersiapkan atau menyiapkan amal kebaikan ya di dunia ini, karena kehidupan kita, hidup kita ini apa? Sekali dunia ini, kemudian nanti apa? Kita akan ya kembali, ya kemudian akan dibangkitkan dan kehidupan kita yang sejatinya adalah kehidupan di akhirat. Maka kalau ya menyia-nyiakan waktu, ya tidak beramal saleh, ya padahal kesempatan ada. Ya, kesempatan ada, kesehatan ada, tetapi tidak dia manfaatkan untuk apa? Ya, untuk beramal soleh. Ya, jangan kemudian apa? Ya, berharap nanti akan menuai dengan apa? Ya, menuai dengan kebaikan. Karena kita harus menanam kebaikan yang kita harapkan apa? Ya, kita nanti akan menuai kebaikan dari apa yang kita tanam. Ya, maka apa? Man yahzra apa? Yahsud. Ya, siapa yang menanam maka dia akan apa? Akan memanen. Begitu pula bahasanya seorang itu apabila menanam ya biji yang suatu biji, dia harapkan bahasanya bijinya itu akan berkembang dan tumbuh dan juga akan menghasilkan dengan hasil yang baik. Ya, berbeda dengan orang yang menanam duri, bagaimana dia akan ya menuai dengan dengan hasil yang baik, sedangkan yang dia tanam adalah duri. Ya, maka kesempatan ya kehidupan di dunia adalah kesempatan yang terbatas karena seorang itu tidak mengetahui ya ajal itu akan datang menjemputnya, sedangkan dia sendiri dalam keadaan ya tidak mengetahuinya. Ya, maka seorang yang berakal, seorang yang ya mengetahui tujuan kehidupan dirinya ya untuk hidup di dunia ini, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata, ya manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, karena sekali lagi bahasanya kehidupannya adalah furos, yaitu kesempatan-kesempatan yang apabila telah berlalu, ya kesempatan itu bisa jadi tidak berulang lagi atau tidak terulang lagi. Ya, dan kita nanti akan menyesal. Ya, kita nanti akan menyesal. Memang ini perkara ghaibiyah, bahasanya beriman pada hari akhir itu, sehingga di sana ada orang-orang yang mengingkari karena apa? Karena tidak tampak. Ya, belum terjadi. Bagaimana saya mengimani? Ya, sedangkan itu tidak tampak. Tapi bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya meyakini bahasanya ya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang sejatinya, maka ya dia akan berusaha ya semaksimal mungkin untuk ya beramal kebaikan yang diharapkan dengannya dia akan menuai. Ya, oleh karenanya seorang ketika beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh ya Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang tidak mengetahui ya kesempatan, nilai dari kesempatan, ya nanti akan merugi dan akan menyesal daripada dimanfaatkan dari perbuatan kesia-siaan, ngobrol, kemudian bercanda, kemudian melakukan hal-hal menyakiti orang lain dan yang semisalnya. Ya, seorang mencari ilmu agama, menyempatkan dirinya untuk belajar agama supaya menjadi bekal dia. Ya, karena bekal itu butuh sekali. Ya, seorang itu ya butuh kepada bekal sebanyak-banyaknya. Ya, karena watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ya, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan ketakwaan kita ketahui ya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi ya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sebagaimana juga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya rahimahullah taala, bahwasanya di sana ada malaikat hafadzah, yaitu yang menjaga amalan, menulis amal yang baik dan amal yang buruk ya dari apa yang diucapkan ya, dari apa yang dilakukan, kerjakan, sawaun kana zahiran yang tampak seperti ka aqwali lisan
ya, dari ucapan lisan wa amal jawarih, ya, dan juga amalan dari anggota badan, ya, ini yang tampak, au batinan, ya, atau apa yang di dalam batin, ya, dalam batin, hatta ma fil qalb, ya, apa yang terdapat dalam hati, apa yang diyakini oleh seorang hamba, maka sungguhnya itu akan akan ditulis, ya, akan ditulis, ya. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu fi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang, ya, terdapat waswas, ya, apa yang tuwaswisu bi nafsu, jiwanya itu terdapat apa, waswas di situ. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan ayat yang selanjutnya, maka, ya, malaikat yang menjaga ini, ya, akan menjaga, ya, Bani Adam, dan di sana ada, ya, hafadhah yang lain, ya, hafadhah yang lain yang menjaganya, ya, dari hal-hal yang buruk, ya, melainkan dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat penjaga yang lainnya adalah dengan dalil lahu muaqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah, yaitu lahu muaqibat, yaitu ada pada mereka, yaitu para malaikat, ya, yang menjaga di hadapannya, kemudian dari belakangnya, yang mereka menjaganya dari, ya, perkara Allah Subhanahu wa taala, ya, yang di situ disebutkan juga menjaga misalnya dari setan, dari jin, dari perkara yang tidak disukai ini, ya, kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan ternyata, ya, terjadi, maka terjadilah, ya. Tapi ada juga malaikat yang menjaga seorang, ya, dalam apa, keamanannya. Maksudnya apa? Dijaga dari binatang yang buas atau binatang yang menyengat dan yang semisalnya. Itu ada malaikat yang lainnya. Kemudian kita akan baca, ya, wasumiyat tariqan, ini tadi sudah, ya. Kemudian apa, kullu nafsin sudah, ya, falyanduril insanu mimma khuliqa, ya, falyangdur, maksudnya apa, falyatadabbar khilqatahu, maka hendaknya seorang itu memperhatikan penciptaannya, wa mabda'ahu, dan juga awal penciptaannya, ya, awal penciptaan dia, fa innahu makhluk, karena sungguhnya dia ini adalah makhluk, ya, mimma indafiq, ya, dari air mani yang terpancar, yaitu al-mani, ya, yang keluar apa, mimbaini sulbi wa taraib, yang keluar antara tulang sulbi dan juga tulang dada. Yahtamil, ada kemungkinan bahwasanya itu adalah mimbaini sulbi rajul, ini tulang sulbinya laki-laki, dan tulang dadanya apa, wanita, yaitu apa, tulang dada di situ maksudnya adalah wahya, ya, sadyaha, yaitu dua, ya, payudaranya, maksudnya tulang di, ya, tulang dadanya, ya, itu ada yang menafsirkan seperti itu, wayahtamil. Dan ada kemungkinan juga bahasanya yang dimaksud adalah mani yang adafik, yaitu mani yang memancar, yaitu maninya rajul, ya, wa anna mahallahu, dan bahasanya tempatnya alladzi yahruju minhu ma baina sulbihi wa taraibihi, yaitu tempatnya, ya, keluarnya mani itu adalah yang keluar darinya apa, antara tulang sulbinya dan tulang dadanya. Wala alla hada aula, dan barangkali ini adalah yang lebih layak, itu yang dikuatkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Fa innahu innama wasafallahu bihi al-ma ad-dafiq, ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati dengannya apa, al-ma ad-dafiq, yaitu apa, air mani. Walladhi, ya, yakhussu bih, ya, yaitu yang bisa seorang itu apa, merasakannya, ya, wa yushahidu dafqahu, dan seorang itu bisa menyaksikan apa, ya, terpancarnya. Kalau air mani itu, makanya air mani itu adalah air yang keluar dengan memancar. Berbeda dengan madhi, ya. Kalau mani itu tidak najis, ya, kalau madhi itu najis, ya, karena madhi itu keluarnya karena, ya, ada gerakan syahwat, ya, misalnya pembuka dalam jima antara suami dan istri, ya, atau misalnya seorang melihat ada sesuatu yang, ya, diharamkan, kemudian apa, di situ keluar sesuatu, ya, tanpa dia sadari, yaitu madhi, ya. Tetapi kalau keluarnya sudah memancar, yaitu baru dikatakan apa, mani, ya. Dan mani ini apa, tidak najis, adapun madhi itu adalah najis, ya. Kemudian apa, huwa maniur rajul,
Ya, dan itu adalah maninya rajul. Wa kadzalika lafdz taraib. Begitu pula lafaz taraib fa innaha tusta'malu fi rajul. Karena taraib ini tulang dada yang diantara kan apa seorang manusia, seorang laki-laki juga memiliki apa? Ya puting susu juga. Walaupun apa puting susunya tidak berkembang, tapi ada yaitu sehingga dikatakan juga bahwasanya laki-laki itu juga apa? Memiliki taraib. Ya, karena taraib itu atau tulang dada itu juga ada pada laki-laki. Ya, bimanzilati ini makanya ya sekedudukan dengan apa? Sadyain lil untha, yaitu sekedudukan dengan apa? Ya, dua payudara ya bagi ya wanita. Walau uridat ya, walau uridatil untha, maka apabila dikendaki dengan perempuan laqala min baini sulbi wasadyaini. Ya, maka apabila itu dikatakan bahwasanya maknanya adalah untuk wanita, maka akan dikatakan di antara tulang sulbi dan ya dua ya payudara. Ya, dua yaitu apa? Payudara. Dan semisal ini ya dan semisal ini wallahu alam. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan falladzi aujadal insan min ma'in dafiq ya, dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dari mimma indafiq, yaitu dari apa? Air yang terpancar. Ya, yahruju min hadza al-maudhi' as-sa'ab. Ya, yang apa? Dari air yang terpancar tadi kemudian keluar dari ini apa? Dari tempat yang sangat susah, sangat sulit. Allah Subhanahu wa taala apa? Qadirun ala raj'ihi fil akhirah. Ya, padahal asal penciptaan adalah dari air mani. Dan Allah Subhanahu wa taala apa? Mampu ya untuk mengembalikannya di hari akhirat. Ya, wa i'adatihi lil ba'ts. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membalikannya ya untuk hari berbangkit. Wa nasyr. Ya, itu wa nusyur, itu akan dibangkitkan. Ya, akan dibangkitkan, itu akan ya diberikan wal jaza, diberikan balasan. Ya, akan diberikan balasan. Wa qila inna ma'nahu, dan dikatakan bahasanya di sana ada yang mengatakan maknanya adalah anallah Subhanahu wa taala roja al-ma al-madfuq ya fi sulbi laqadirun. Di sana ada yang mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengalihkan air mani itu di tempatnya, yaitu di tulang sulbi itu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu. Wa hadza wa in kana al-ma'na sahihan, ya, dan ini ya sekalipun maknanya sahih falaisa huwal murad minal ayat, tapi ini bukan yang dimaksud dari ayat. Walihada qala ba'dahu, ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya yauma tublas sarair, ya, di hari yang apa? Ya akan paparkan, ya akan ditampakkan yaitu apa yang tersembunyi ya dari rahasia-rahasia, ya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuhtabar sarair, yakni sudut, ya akan diberitakan ya atau akan diuji yaitu apa yang tersembunyi di dalam dada, ya akan diuji apa yang tersembunyi dari apa saja yang tersembunyi dalam dada. Kemudian wayadhar maka nafil qulub, ya, dan akan tampak apa saja yang tersembunyi di dalam hati, ya, wayadhar maka nafil qulub min khairin wa syarrin, ya, dari kebaikan dan keburukan ala sofatil wujuh. Ini akan tampak ya dari apa? Dari wajah. Terkadang kita melihat ya seorang itu ya tampak dari wajahnya ya sesuatu yang terdapat dalam hatinya. Ya, seperti itu. Yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya, maka akan tampak nanti di hari itu apa? Orang-orang yang wajahnya akan putih bersinar, dan orang-orang yang wajah-wajah mereka itu akan ya hitam kelam, ya, itu di hari akhirat ya akan tampak wajah putih bersinar, itu wajah orang-orang yang beriman, ya, orang-orang ahlus sunnah, sehingga di sana ada mengatakan tabayyad wujuh ahlus sunnah, itu nanti akan tampak bersinar. Wa taswad wujuh ahlul bidah, ada yang mentafsirkan seperti itu, ya akan tampak gelap wajah-wajahnya ahlul bidah, itu orang-orang yang melakukan kebid'ahan dalam agama. Kemudian fafid dunya, dan di dunia ya tankatim kathiru minal umum, ya di dunia ini ya perkara itu tersembunyi,
Ya, kadang perkaranya manusia itu apa? Kebanyakan dari perkara manusia itu tersembunyi. Wala tadhar iyanan linnas. Ya, perkara itu apa? Bisa merahasiakan, ya, bisa menyembunyikan dan yang semisalnya. Ya, wala tadhar iyanan itu secara tampak ya pada manusia. Wa amma fil qiyamah, ya, adapun di hari kiamat ya fayadhar birrul abror. Maka nanti akan apa? Tampak kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan tidak akan dirugikan. Ya, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan. Rahmukallah. Wa fujurul fujjar. Ya, dan juga akan tampak kefajiran, yaitu apa? Dosa-dosa orang yang berbuat dosa. Ya, ini kefujuran. Ya, perbuatan dosa dari orang-orang yang berbuat dosa. Wa tasirul umur alaniyatan, dan perkaranya itu akan menjadi apa? Ya, akan menjadi tampak, akan menjadi apa? Tampak jelas. Ya, akan menjadi tampak jelas. Karena apa? Wa khussila ma fis sudur, karena yang ada di dalam hati itu akan ditampakkan. Ya, apa yang terdapat dalam hati itu akan ya ditampakkan. Ya, rahasia itu akan tampak. Ya, wa khussila ma fis sudur. Sebagaimana dalam surat apa? Wa khussila ma fis sudur? Surat Al-Adiyat. Ya, itu akan ditampakkan. Ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ya, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan ya dari kuburnya? Wa khussila ma fis sudur. Kemudian apa? Ya, akan ditampakkan apa yang terdapat di dalam dada. Ya, ini nasihat dari Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya, kita bacakan. Ya, walihada yajibu alaina al-inayah bi amalil qalb. Ya, oleh karena ini apa? Wajib bagi kita untuk memiliki perhatian dengan amalan hati. Ini apa? Aktsar minal inayah bi amal jawarih. Ya, itu lebih banyak daripada amalan kita dari amalan anggota badan. Jadi perhatikan hati. Ya. Jangan hanya apa seorang itu apa melakukan ya amalan anggota badan ini banyak tetapi apa hatinya kotor. Ya, hatinya apa? Tidak baik. Ya, karena ya amal jawari itu amal dari anggota badan itu adalah tanda yang tampak. Ya, akan tapi amalul qalb, amalan hati itu yang merupakan apa? Ukurannya. Jadi amalan hati adalah merupakan apa? Lakin amalul qalb huwallazi alaihi madar. Ya, bahasanya amalan hati itu adalah yang merupakan apa? Huwallazi alaihi madar, itu adalah merupakan porosnya. Ya, merupakan apa? Ukurannya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam ya, beliau memperingatkan. Ya, kalau antum ingat itu apa? Ya, Rasulullah SAW mengabarkan ya tentang Khawarij. Ya, tentang orang-orang Khawarij, orang-orang yang apa? Mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, orang-orang yang keluar ya kepada ya pemerintah kaum muslimin, yaitu untuk melakukan kudeta, menggulingkan atau bahkan membunuhnya, sebagaimana apa yang mereka lakukan terhadap siapa? Sebagaimana mereka lakukan pada siapa? Utsman bin Affan. Ya, ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah. Ya, khalifah. Ya, itu adalah ya pemimpin negara. Akan tapi ya orang-orang Khawarij apa tetap saja melakukan apa? Ya, membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan tentang apa? Khawarij ini apa? Beliau bersabda, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Ya, seorang dari kalian, yaitu seorang dari kalian sahabat Nabi, itu akan merasa remeh. Ya, menganggap sedikit ya amalan mereka dengan amalan para apa? Ini orang-orang Khawarij. Ya, karena orang-orang Khawarij itu apa? Amalan perbuatan anggota badannya itu sangat banyak. Itu salatnya mereka ya sangat banyak. Wasiyamahu ya ma'asyamihim, yaitu siamnya seorang sahabat ya dengan puasanya mereka orang-orang Khawarij. Ya, karena mereka apa? Orang-orang Khawarij itu bersungguh-sungguh dalam amalan yang tampak. Ya, amalan yang tampak, tetapi apa? Hati mereka ya kosong. Ya, naudzubillah. Ya, wal iyadu billah. Yaitu ternyata Islam itu tidak
sampai pada tenggorokan mereka, sehingga mereka itu keluar yamrukuna minal Islam, mereka itu keluar dari agama Islam, kama yamruku sahmu minar ramiyah, seperti anak panah itu keluar dari busurnya. Ya, ini ya yang menunjukkan karena iman yang kokoh itu akan ya menjadikan seorang itu ya bisa membawa amalan itu menjadi amal yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan qala Al-Hasan Al-Basri, wallahi ma sabaqakum Abu Bakar bi salatin wala shaum. Ya, wallahi demi Allah, tidaklah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mendahului mereka itu dengan salat dan tidak pula dengan puasa. Wa inna ma sabaqahum, hanya saja ya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala itu mendahului sahabat-sahabat yang lain itu bima waqara fi qalbihi minal iman, yaitu dengan apa yang kokoh ya dalam hatinya dari keimanan. Maka apabila keimanan itu kokoh di dalam hati, maka akan bisa membawa seorang itu yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya berharap ya dari amalannya itu ya itu wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang itu bisa memperbaiki hatinya. Maka oleh karena ini ya hendaknya seorang itu memiliki perhatian yang dalam memperbaiki hati-hatinya. Ya, seorang itu memiliki perhatian dalam memperbaiki hati dan juga amalannya, akidahnya, ya, untuk memperbaiki hatinya, memurnikannya dari kotoran-kotoran kesyirikan, dari kotoran-kotoran bid'ah, dari rasa dengki, ya, dan permusuhan, ya, dan membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya kepada Rasulullah SAW, atau membenci para sahabat, ya, dan yang selain yang demikian itu yang bisa mengotori hati-hati seorang hamba. Ya. Waktunya masih ada. Kita tadi sudah sampai mana? Ya, kita selesaikan saja berarti. Jadi sampai mana? Tankatim katim minal wala tadhar iyanan linnas. Wa amma fil qiyamah, adapun di kiamat ya maka akan tampak perbuatan kebaikan dari orang-orang yang berbuat baik dan kefajiran dari orang-orang yang berbuat fajir. Wa tasirul umur alaniyah, ya fama lahu min quwwah, maka tidak ada baginya dari ya kekuatan yang bisa menolak ya defa biha, yang dia menolak dengannya dengan kekuatan tersebut dari dirinya sendiri. Wala nasir, ya khariji yantasir bihi, yaitu orang-orang yang menolongnya. Fahadal qasam ala halatil amilin, ya waktu amalihim, maka qasam ini adalah keadaan orang-orang yang beramal waktu amalihim wa inda jazaihim, yaitu waktu mereka beramal dan juga ketika ya mereka akan mendapatkan balasan. Tsumma aksama, ya kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan qasaman tsaniyan, dengan sumpah yang kedua, was-sama'i dzatir raj', ya wal ardi dzatis sada, ya dan demi langit dzat raj', yaitu yang memiliki ya langit yang memiliki yaitu tumbuh-tumbuhan, ya as-sada, ya was-sama'i dzatir raj', ya dzatir raj' itu adalah ya langit yang mengandung air hujan, ya mengandung air hujan. Kenapa kembali? Itu karena ya di sana ada yang menyebutkan bahasanya dari uap, kemudian dari udara uap air kemudian naik ke atas, ya kemudian dikembalikan lagi ke bumi, yaitu dengan turunnya air hujan, yaitu was-sama'i dzatir raj', yaitu dan demi langit yang mengandung air hujan, wal ardi dzatis sada, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, ya ayatarji'us sama bil matar, yaitu kembali langit itu bil matar, ya kulla'am, itu setiap tahun. Wa tansadi al ardu lin nabat, kemudian ya tumbuh, ya bumi itu bumi itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa ya'isu bidzalika al adamiyun, maka hiduplah dengan yang demikian itu ya anak-anak Adam, ya wal bahaim, ya dan juga binatang-binatang ternak. Wa tarji'us sama aidan bil aqdar, ya dan kembali juga ya langit itu dengan dengan ketentuan-ketentuan Allah, dengan takdir-takdir Allah, wasyu'un dan perkara-perkara al-ilahiyah, ya kulla waqtin, itu naik ya ke atas, ya wa tatasadda al-ardu anil amwat, dan nanti bumi itu akan ya mengeluarkan yaitu orang-orang yang telah mati. Innahu, dan sungguhnya ayat Al-Qur'an,
ya laqaulun fasl. Jadi laqaulun fasl yaitu adalah hak, wasidqun yaitu Al-Qur'an adalah kebenaran dan kejujuran, bayyinun wa bihun yaitu kejujuran yang apa? Jelas, ya, kejujuran yang jelas dan gamblang. Kemudian wa ma huwa bil hazl. Dan bukanlah itu apa? Ya, suatu yang main-main. Ya, yaitu maksudnya bukan main-main apa? Jiddun. Jiddun itu apa? Sungguh-sungguh. Ya, wa ma huwa bil hazl, bukan itu suatu yang main-main, ya, bukan sendo-guruan. Ya, tapi itu adalah jiddun. Jiddun itu apa? Ya, kesungguh-sungguhan. Laisa bil hazl, bukan sendo-guru. Wa huwal qaul, ya, alladzi yafsilu baina tawaif wal maqalat. Dan Al-Qur'an itu adalah qaul yang apa? Nanti akan memisahkan antara kelompok-kelompok dan perkataan-perkataan. Wa tanfasil bihi al-khusumat. Ya, yang dengannya apa? Ya, akan ya terselesaikan ya khusumat di hari kiamat. Itu akan selesai. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan keputusan. Ya, kemudian innahum ay al-mukadzibina lirasul, sungguhnya mereka yaitu orang-orang yang mendustakan Rasul, walil Quran, dan juga mendustakan Al-Quran, yakiduna kaida. Ya, mereka itu apa? Ya, sungguh mereka orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat ya kepada ya Rasulullah SAW. Ya dafa'u bikaidihim al-haq, ya, menggunakan tipu daya untuk menolak apa? Kebenaran. Ya dafa'u itu untuk menolak dengan apa? Bikaidihim yaitu tipu daya mereka al-haqqa yaitu kebenaran. Wa yu'ayyidu al-batil, dan mereka apa? Menguatkan atau mengokohkan kebatilan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa aqidu kaida, maka aku ya akan membalas ya. Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala akan membalas, yaitu membuat ya balasan terhadap tipu daya mereka. Ya, dengan balasan yang jitu, dengan balasan yang apa? Mereka tidak bisa mengalahkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Dan itu tujuannya apa? Li idharil haq, itu untuk menampakkan kebenaran walau karihal kafirun. Ya, sekalipun orang-orang kafir itu benci. Walidaf'i ma ja'u bihi ya minal batil, dan untuk menolak apa yang mereka datang dengannya dari kebatilan. Ya, dan supaya untuk diketahui dengan ini wa yu'lam bihadza manil ghalib, supaya diketahui dengan ini apa? Manil ghalib, siapakah yang bisa mengalahkan dan memenangkan. Ya, karena apa? Fa innal adamiyya at'af. Ya, karena sungguhnya seorang anak Adam ini adalah ya sangat lemah, wa ahqar, dan sangat hina, ya, min ayyu ghalib al-qawi al-alim fi kaidi. Ya, dari apa? Dari kalahkan oleh siapa? Yang maha kuat, itu Allah Subhanahu wa taala, yang maha mengetahui ya fi kaidihi, ya, dalam membalas tipu dayanya. Ya, dalam membalas tipu dayanya. Famahilil kafirina, maka berilah ya orang kafir itu apa? Ya, karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Ya, berilah mereka apa? Ya, amhilhum ruwaida. Berilah apa? Kesempatan ya sementara waktu, yaitu ai ruwaidan ini maknanya apa? Qalilan. Fasaya lamun. Maka kelak mereka akan mengetahui akibata amrihim. Itu tempat kembali urusan mereka. Bahwasanya apa? Wal akibatu lil muttaqin, yaitu akibat yang sungguhnya ya itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hina yanzil bihim aliqab, tapi orang-orang yang diberikan kesempatan kemudian tidak kembali pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengetahui akibat perkara mereka. Ya, tatkala hina yanzilu bihim al-iqab, yaitu tatkala turun pada mereka yaitu al-iqab, ya. Apa? Yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tamma tafsiru surat At-Tariq walhamdulillahirabbil alamin. Maka kebalikannya apa? Wal akibatu lil muttaqin. Kalau orang-orang kafir mereka ya akan mengetahui dan mereka akan merasakan ya apa yang datang pada mereka dari iqab, maka ya kebaikan dan keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan ya tafsir dari surat At-Tariq. Alhamdulillah. Insyaallah bisa dipahami dari apa yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.